Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tetapi kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, melainkan tanda untuk berjuang lebih keras demi Sang Ibu Pertiwi. Dedikasi untuk negeri, merdeka! Follow up Senin hingga Jumat live jam 3:30 sore. Suara Perubahan. Halo pemirsa sekalian, kembali lagi di Suara Rebuhan, Suara Perubahan. Dan seperti yang saya janjikan tadi, kali ini kita sudah kedatangan Bang Hotman Paris. Bang, halo. Silakan bergabung bersama kami Bang, karena kata hati sudah tidak sabar nih. Ya. Halo Bang Hotman, apa kabar? Baik Bu. Selamat malam, silakan. Saya di sini. Ya, boleh. Ya. Bang Hotman Aku tuh curang kalau Bang Hotman Nggak, boleh. Bang Hotman tuh suka kalau dekat ke kafe. Bener, Raspri nanti jadi Aspri. Oh, Nah, gitu. Waduh. bener. Gawat. Ini bisa, Bang, ini bisa cincinnya bisa buat bayar pinjol ilegal nih Bang. Kamu ini Bang. Tolong dilunasin Bang. Bang Hotman, kita nih ngomongin soal pinjol ilegal. Ya. Dari aspek hukumnya tuh gimana sih sebenarnya? Karena kan pinjol itu kan tawarannya menggiurkan. Ya. Oh gampang, tinggal foto KTP, uang Ya. langsung tertransfer. Tapi bunganya tuh kejam banget. Ya. Bener-bener udah kayak lintah darat online. Ya. Dari kacamata hukum tuh apa yang mesti dilakukan atau apa yang bisa dilakukan kalau orang sudah terjerat pinjol, apalagi pinjol ilegal? Pertama, pinjol itu hampir tidak pernah gugat perdata. Nggak pernah gugat perdata. Ya. Dia selalu pakai debt collector. Jadi kita jangan bicara lagi apakah sah atau tidak karena tidak pernah dites di pengadilan. Oh. Nggak pernah. Karena Jadi nggak usah berdebatkan sah atau tidak tuh ya? Iya, karena itu dia tidak apalagi dia ilegal. Cuma yang kedua, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa kalau ilegal maka pinjaman itu jadi tidak sah. Nah. Yang tidak sah itu kalau objeknya yang tidak sah. Jadi masih debatable. Ini kan izin yang tidak sah. Tapi di Undang-Undang P2K yang baru, P2SK yang baru disebutkan bahwa illegal pinjol itu bisa 5 tahun penjara dan denda bisa sampai 1 triliun. Ini untuk denda sih yang Bukan, memberi uang. Kalau perusahaan Perusahaannya. pinjol yang tidak punya izin, dia dapat dikenakan, itu baru undang-undangnya baru. Ya. Dikenakan 5 tahun penjara dan denda sampai 1 triliun. Cuma masalahnya kewenangan penyidikannya sudah beralih dari kepolisian ke OJK. Dan bayangkan itu, jadi dengan berlakunya Undang-Undang P2SK yang baru ini sebenarnya sudah seolah-olah sudah ada dua Kapolri Satu Kapolri yang biasa Di polisian, satu yang satu di lagi OJK. untuk bidang sektor jasa keuangan bosnya adalah pimpinan OJK karena penyidiknya kan sekarang OJK. Masalahnya tenaga penyidik di OJK itu nggak banyak kan. Bagaimana dia bisa mengatasi pinjol yang begitu Lebih besar? banyak. Padahal kewenangan tindak pidana itu, penyidikan itu sudah beralih ke OJK sekarang. Polisi nggak berwenang lagi. Jadi masyarakat nggak lapor ke polisi dong, lapornya ke OJK. Ya sekarang kan boleh karena di undang-undang itu dikatakan bahwa tindak pidana sektor jasa keuangan itu OJK, itu yang sekarang menjadi polemik besar. Oke. Sementara tenaga penyidik daripada OJK itu berapa orang? Ya. Penjaranya di mana? Ya. Itu loh, penjaranya di mana? Kalau pinjaman pinjol, lu mau ngapain pun nggak akan bisa mencegah orang untuk pinjam. Orang sekarang ini aja udah ratusan orang sampai jual ginjal ke Kamboja. Ratusan orang jual ginjal ke Kamboja. Jadi nggak akan bisa cegah. Kalau saya menyarankan, untuk ini hanya bisa dikurangi. Yaitu tadi apa? Undang-undang kalau cara pendagihannya tidak dengan kekerasan sudah ada di Undang-Undang Pasal 29 Undang-Undang ITE. Ya. Kalau barang siapa mengancam dan sebagainya 4 tahun penjara. Kalau tidak dengan elektronik 1 tahun penjara Pasal 335 KUH pidana. Tapi itu tetap kurang efektif. Intinya adalah bagaimana agar orang tidak tertarik menanamkan uang di pinjol. Karena dari Malaysia banyak loh uangnya itu masuk. Ya, bagaimana agar tidak? Caranya adalah kalau saya uangnya itu agar jangan kembali. Kalau orang udah duitnya tidak kembali, maka dia akan malas berinvestasi. Iya, betul. Caranya bikin undang-undang yang mengatakan bahwa semua pinjaman pinjol yang bunganya melewati persentase ini batal demi hukum. Satu lagi, semua perjanjian pinjol yang ilegal batal demi hukum. Tapi itu nggak bisa hanya dengan omongan. Harus ada tertulisnya. Undang-undang. Yang kemarin di Undang-Undang P2SK yang baru itu tidak ada. Kalau itu ada, kalau orang sudah tidak bisa menagih, mana mungkin dia mau investasi? Iya. Ya kan? Ya rugi. Ya rugi. Uangnya tidak kembali. Tidak gitu. kembali. Sementara kalau ditagih pun secara hukum juga nggak bisa.
Tapi kalau mencegah, kalau kalian teriak-teriak agar masyarakat jangan pinjam, nggak usah lah. Ini kan orang ginjalnya aja dijual demi makan. Ketika udah perutnya lapar, apapun dia lakukan gitu ya. Bang. Jadi satu-satunya cara adalah sanksi pidana yang tegas yang merupakan bukan delik aduan. Ya. Karena kalau itu delik aduan, ya misalnya rakyat yang cuma 2 juta, boro-boro masuk ke kantor OJK, kantornya aja nggak tahu di mana. Iya kan? Iya kan? Tapi Bang, saya mau tanya nih. Boleh saya tanya Bang? Boleh. Ada nggak paling tidak satu kasus saja semacam ini yang sudah ditangani oleh OJK? Satu aja, sudah ada. Karena undang-undangnya baru keluar, baru 3 bulan. Makanya saya pertanyakan, OJK itu sekarang sudah mengambil alih semua tindak pidana sektor keuangan dari kepolisian. Ya makanya saya pernah bilang berarti ada 2 Kapolri dong di Indonesia ini. Cuma penyidiknya OJK mana? Sementara pinjol begitu banyak. Nah, itu yang jadi masalah besar sekarang ini. Jadi kalaupun pasalnya sudah ada, ilegal itu 5 tahun penjara, denda antara 1 miliar sampai 1 triliun. Tapi penyidiknya mana? Paling OJK paling berapa orang sih penyidiknya? Ya, di seluruh Indonesia begitu banyak tindak pidana itu. Jadi intinya keluar undang mencegah agar pemodal tidak masuk. Yaitu kita bikin rugi dia. Bikin rugi undang-undang kan Bapak Menko Polhukam sudah bilang jangan bayar, tapi kan itu kan hanya omongan seorang menteri. Tidak secara internasional mengikat kan? Keluarkan undang-undang bahwa semua transaksi yang pemberi pinjaman itu adalah tanpa izin, ilegal. Gak usah bayar. Atau yang bunganya, atau dia legal tapi bunganya melebihi denda juga itu. Bang, tapi itu nggak jadi potensi kejahatan baru ya? Akhirnya orang nyari nih pinjaman online ilegal mana nih? Ya, sebelum undang-undangnya diketok palu, mereka pinjam dulu nih. Pinjam dulu semua biar kabur gitu. Jadi kejahatan yang baru kan Bang? Biar pemodalnya habis dulu. Karena dari dulu pun sudah ada memang bahwa dari dulu itu sudah jurisprudensi, kita itu sudah jurisprudensi bahwa bunga yang tinggi itu dianggap tidak sah. Tapi itu kan hanya jurisprudensi case by case. Di lapangan mah terjadi aja gitu kan. Tapi kalau sudah ada undang-undang dideklar, siapa yang mau ngeluarin modal dari Malaysia? Itu pemodal paling terbesar dari Malaysia, loh, saya tahu. Yang mengirimkan triliunan di sini sebagai modal. Mana mau dia? Kalau sudah tidak ada pemberi pinjaman, ya berarti resiko pinjol akan berkurang. Itu minimal ada salah satu solusi. Ngomongin soal literasi tadi, gimana tuh Mas Asman? Satu sisi kan kita harus membentengi masyarakat. Saya kira otoritas dalam hal ini OJK ya, karena udah ada undang-undangnya. Ini harus tidak hanya berbicara hanya pengawasan, tapi dia harus bicara juga edukasi masyarakat. Nah, edukasinya kan ini sangat minim sekali. Bayangkan setiap kita nonton sosial media video misalkan, itu iklannya terus ya. Saya pertanyaannya ini yang legal apa yang ilegal? Kan nggak tahu juga. Nah, kayak gitu kan harus bisa diatur. Nah, ada ruang regulasi yang belum banyak diatur oleh OJK. Di antaranya tadi Bang Hotman sudah menyebutkan standarisasi peer-to-peer lending harus ada. Contoh, batas atas bunganya berapa? Jangan sampai ada yang bunganya 4% per hari atau sekira 12.000% setahun. Memang saya dengar sudah ada, cuma nggak ada sanksi pidananya. Itu dia. Kan nggak ada efek jerahnya dong Bang kalau nggak ada sanksi pidananya. Sudah ada, saya tadi bicara sama OJK sudah ada. Itu untuk yang legal, untuk yang punya izin ya, untuk yang legal mereka tidak berwenang. Tapi dengan undang-undang ini mereka berwenang untuk menyidik. Itu baru berlaku 2-3 bulan lalu. Jadi kita lihat bagaimana progres dari perjalanan undang-undang yang baru itu ya. Benar. Yang kedua, Afi, saya kira ini saatnya pemerintah, dalam hal ini eksekutif berarti ya, itu memikirkan sebetulnya ada fenomena masyarakat ini butuh sistem pembiayaan yang murah, yang mudah, dan juga cepat. Nah, ini harus dipikirkan kan? Nggak ribet administratif lah gitu. Saya membayangkan kalau ada peer-to-peer lending yang dikelola oleh BUMN misalkan. Kan kita sebetulnya punya PMN, penanaman modal madani itu. Ini kan bisa di-switching sedikit, kemudian dia buat satu skema di mana masyarakat yang mendaftar itu adalah resmi, jelas identitasnya, dan kemudian dikasih bunga yang kecil. Tetapi syaratnya tidak banyak-banyak karena itu untuk sektor tertentu. Dan angkanya juga mungkin nggak bisa. Ini juga menguntungkan nanti. Nah, ini kenapa nggak masuk ke situ? Saya kira kita butuh satu tahapan yang. Kita butuh sebuah terobosan lah untuk solusi apalagi ini. Apalagi putaran uangnya puluhan triliun. Uangnya besar sekali. Sebenarnya ada potensinya di situ. Oke, Dur, kita udah kasih beberapa kira-kira opsi lah, pilihannya seperti apa. Nah, kita mau dengar harapan dari teman-teman, Dur. Teman-teman yang ada di studio sini juga kita pengen tahu. Ada yang pengen bertanya mungkin? Ada Bang Hotman langsung. Oh, ada nih langsung nih. Silakan. Sudah ada mic-nya ya? Oh, sudah. Mantap sekali. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Azhari.
Oke, Azari. Saya mau bertanya, karena kan begini ya, kita sebagai masyarakat awam gitu kan, tentang hal ini, tentang tema malam ini sangat menarik dan bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi memang secara ke masyarakatnya ini memang belum sepenuhnya turun gitu informasi mengenai yang legal ataupun ilegal. Pertanyaannya adalah ketika kita memiliki kebutuhan yang mendesak, masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak, tidak ada tetangga, jiran tetangga ataupun abang adik yang bisa meminjamkan. Nah, ini lembaga seperti apa yang bisa kita pilih? Kalau berbicara resmi non resmi tadi kan yang resmi aja disembunyikan websitenya gitu. Nah, apalagi masyarakat awam ini tidak melek teknologi. Nah, lembaga-lembaga yang seperti apa yang bisa kita pilih untuk meminjam yang tepat gitu. Jangan lembaganya DM Bang Hotman, Bang pinjam duit gitu. Nggak bisa di Aspri kalau ini. Kalau yang Aspri bisa. Jadi oke, ada yang mau memberikan jawaban silakan. Tidak punya keluarga, tidak punya banyak teman. Tapi ada kebutuhan yang mendesak. Jadi gimana? Itu Dia kan juga harus- banyak terjadi gitu. Ya memang kan pinjam online kemana? ini enaknya kalau kita punya kebutuhan kan hanya diri dia dengan aplikasi. Jadi orang berhutang itu kan di masyarakat kita malu. Ya. Makanya udah cukup solusi sebetulnya dengan sistem yang disebut dengan uang elektronik ini karena dia berdua saja kan. Jadi tidak bisa dimungkiri bahwa memang pinjaman online ini bermanfaat buat masyarakat. Hanya saja bagaimana kita meng-create satu sistem yang memudahkan ya juga masyarakat yang betul-betul meminjam kayak yang disampaikan tadi itu emang dibantu. Artinya bukan orang yang sengaja ingin ngemplang gitu ya. Ingin saya ngambil supaya saya nggak mau bayar. Nggak, dia ini orang jujur yang dia memang orang jujur, butuh dan dia ingin punya kebutuhan berbayar. mendesak. Ya. Memang ada yang legalnya saya kira Mas. Jadi persyaratan itu ya diikutin legalnya, yang mana legal ada. Nah bahkan sekarang itu e-commerce pun menyiapkan pay later juga. Nah itu juga kan statusnya pinjaman online juga. Cuman mungkin itu lebih secure karena dia sudah punya holistik. Nah yang saya takutkan begini, sebenarnya tadi saya bilang masih ada ruang kosong yang besar yang belum diatur. Anda bisa bayangkan kalau ini holding besar dan ternyata banyak masyarakat yang nggak bisa bayar, ini kasusnya sama seperti dulu ketika kita Bank Senturi, Systemic Bank. Jadi kalau ada satu lembaga keuangan resmi, legal, kemudian masyarakat nggak bayar, dia kolaps. Kan karena aturannya belum dibuat, nanti kadang Banyak celahnya ada ya? celah nanti minta di bailout lagi. Ya. Padahal yang berhutang siapa? Nah ini yang saya kira jasa keuangan ini hati-hati dengan konsep yang namanya too big to fail. Oke. Tapi salah satu Baik. yang paling masalah utama kan bunga dan penaltinya yang terlalu tinggi. Iya, betul. Itu sebenarnya biang utamanya. Kalau itu dicegah dengan cara ya keluarkan undang-undang menyatakan bahwa bunga yang melebihi sekian persen tidak sah, batal demi hukum. Artinya apa? Ya nggak usah bayar. Karena itu bisa menjebak gitu ya Nah Bang itu, ya. jadi makanya kuncinya di situ. Atau bayar pokoknya saja. Ya, makanya. Jadi kalau baik. mencegah rakyat untuk pinjam nggak masuk di akal orang jual ginjal aja udah jual ginjal. Oke, baik. Kita punya durasi terakhir 3 menit, silakan Mas Reza. Pertama, kalau punya kebutuhan dan tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu, maka psikologi punya resep ya ubah isi kepalanya. Jangan memaksakan diri untuk mendapatkan sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan itu, tapi ubah modifikasi pemikiran tentang kebutuhan. Itu satu. Yang kedua, saya yang beribu sayang nih, baik saya yang rakyat jelita. Rakyat jelita. Kenapa jadi jelita sih? Ini slip of tongue. Yang pas ya. Baik saya yang rakyat jelita gitu. Nah lagi-lagi salah kan rakyat jelata maupun seperti Bang Hotman. Saya yang beribu sayang, semua manusia ini punya hindsight bias. Punya bias berpikir bahwa saya pasti mampu mengatasi segala resiko. Saya pasti akan bisa menghindar dari segala macam bahaya. Saya pasti akan lolos dari lubang jarum. Pemikiran-pemikiran yang bias macam ini yang akan mungkin meningkatkan kemungkinan kita, resiko kita untuk menjadi pengutang. Ya. Orang yang berhutang. Mengesampingkan kemampuan saya untuk bayar, mengesampingkan kekuatan mental saya untuk berhadapan dengan debt collector dan seterusnya dan seterusnya. Alhasil ini resep yang kedua. Ya. Memang sebelum berhutang ya pikir lagi. Iya. Daripada optimis terlalu berlebihan, menurut saya optimis di bawah akan jauh lebih baik. Menghindari Agar memunculkan diri kita sikap dari resiko kehati-hatian. ya. Kehati-hatian. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari Mas Ara dan juga Bang Hotman sebagai closing statement kita? Yang terakhir, karena undang-undangnya ini kan illegal pinjol yang paling utama. Ya. Karena undang-undangnya sudah ada, Ya. agar segera ditambahkan 100 penyidik di OJK. Biar cepat urusannya Karena gitu memang kan. itu, ya, tambah penjara lagi. Ya. Tapi sekarang ini OJK itu kan belum pengalaman dalam bidang hal begituan. Sementara kewenangan sudah dikasih ke mereka.
Oke. Jadi makanya terus berkeliaran itu di elektronik itu pinjaman-pinjaman nggak ada yang ngawasin. Oke. Padahal itu tinggal nangkap doang kan, pura-pura Iya. pinjam tangkap, pura-pura pinjam tangkap, selesai. Oke, Ya baik. pengacara jadi kaya gitu. Luar Tambah biasa lagi sekali nih, hasil Karo. diskusi kita malam ini. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber kita pada malam hari ini. Semoga tadi diskusi kita ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat buat pemirsa kami ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan, memang Indonesia ini darurat banget, membutuhkan regulasi untuk menangani pinjol dan lebih darurat lagi perlindungan bagi para konsumen, biar masyarakat juga terlindungi lah, jangan sampai kemudian terjerat pinjol bahkan sampai menghilangkan nyawa. Betul, dan juga butuh juga untuk pemerintah untuk meningkatkan kemudahan akses bantuan dana bagi masyarakat. Betul. Baik itu melalui koperasi simpan pinjam atau apapun, Ya. kelompok-kelompok keuangan yang lain dan segala macam. Dan juga sudah saatnya untuk pemerintah hadir demi masyarakat. Dan yang terakhir juga kayaknya kita juga butuh perlindungan regulasi ya untuk Melindungi masyarakatnya ya. melindungi masyarakat. Tokoh sentralnya itu pemimpinnya harus memahami dan juga melindungi masyarakatnya. betul, Oke, betul. baik, terima kasih Bang Hotman, Mas Ahmad, Mas Rendra Izagiri, terima kasih banyak teman-teman semua dari Tegal dan Tasik juga. Ya, terima kasih banyak teman-teman di Tasikmalaya dan Tegal yang Oke, sudah bergabung kita tadi. jumpa lagi di Suara Reboan minggu depan di jam yang sama. Selamat malam, sampai jumpa. Suara Reboan, suara aspirasi. Seluruh penjuru negeri bersatu bersuara bergerak untuk perubahan. Suara Reboan, suara Metro TV